Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Rizkia Bewinfa. Saya ingin melakukan ujian tengah semester sejarah musik. Jadi, sejarah Mesopotamia, sejarah wilayah di Asia Barat Daya, tempat peradaban paling awal di dunia berkembang. Namanya berasal dari kata Yunani yang berarti di antara sungai, merujuk pada tanah di antara sungai Tigris dan Efrat. Tetapi wilayah tersebut dapat didefinisikan secara luas meliputi wilayah yang sekarang menjadi Suriah Timur, Turki Negara, dan sebagian besar Irak. Wilayah tersebut merupakan pusat budaya yang pengaruhnya meluas ke seluruh Timur Tengah dan hingga ke lembah Indus, Mesir, dan Mediterania. Dalam arti sempit, Mesopotamia adalah wilayah Efrat dan Sungai Tigris di utara atau barat laut dari kemacetan di Baghdad. Di Irak modern itu adalah Al-Jazirah, pulau orang Arab. Di selatan ini terletak Babilonia, dinamai menurut kota Babylon. Namun dalam pengertian yang lebih luas, nama Mesopotamia telah digunakan untuk daerah yang dibatasi di timur laut oleh pegunungan Zagros dan di barat daya oleh tepi dataran tinggi Arab dan membentang dari Teluk Persia di tenggara hingga taji pegunungan Anti Taurus di barat laut. Hanya dari garis lintang Baghdad, Efrat, dan Tigris benar-benar menjadi sungai kembar Rafidan dan orang Arab yang terus-menerus mengubah jalurnya selama ribuan tahun. Dataran rendah Sungai Karun di Persia selalu berkaitan erat dengan Mesopotamia, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari Mesopotamia karena membentuk sistem sungainya sendiri. Ada di mana-mana sepanjang sejarah Mesopotamia memainkan peran penting dalam konteks keagamaan dan sekuler. Mesopotamia sangat menarik bagi para sarjana karena bukti dari wilayah tersebut yang mencakup artefak, penggambaran artistik, dan catatan tertulis, menempatkannya di antara budaya paling awal yang terdokumentasi dengan baik dalam sejarah musik. Penemuan alat musik tiup tulang yang berasal dari milenium kelima sebelum Masehi memberikan bukti paling awal budaya musik di Mesopotamia. Penggambaran musik dan musisi muncul pada milenium keempat sebelum Masehi. Dan kemudian di kota Uruk, piktogram untuk harpa dan musisi hadir di antara contoh tulisan paling awal yang diketahui. Musik memainkan peran utama dalam agama Mesopotamia dan beberapa instrumen sendiri dianggap sebagai dewa-dewi kecil dan diberi nama yang tepat seperti Nini Gizabara. Penggunaannya dalam acara-acara sekuler termasuk festival, peperangan, dan pemakaman di antara semua kelas masyarakat. Orang Mesopotamia bernyanyi dan memainkan alat musik perkusi, tiup, dan senar. Petunjuk untuk memainkannya ditemukan pada lempengan tanah liat. Artefak yang masih ada termasuk alat musik senar tertua yang diketahui, kecapi Ur yang meliputi kecapi berkepala banteng dari Ur. Musik memainkan peran utama dalam agama Mesopotamia kuno pada periode Babilonia kuno sekitar 1894 sebelum Masehi sampai sekitar 1595 sebelum Masehi. Ketika musik dimainkan sebagai bagian dari upacara keagamaan, para praktisi yang dikenal dalam bahasa Sumeria sebagai pendeta Gala bernyanyi dalam dialek Sumeria dalam bahasa Sumeria sebagai pendeta Gala. Bernyanyi dalam dialek Sumeria yang disebut emesal. Ada dua jenis doa emesal, balag dan shema yang dinamai menurut instrumen yang digunakan dalam pertunjukannya masing-masing, balag dan shem. Dalam beberapa penggambaran festival keagamaan, musisi diiringi oleh penari, pemain sulap, dan akrobat. Meskipun musisi dan alat musik digambarkan dalam seni Mesopotamia dalam berbagai bentuk selama periode 3000 tahun, sangat sedikit dari instrumen itu sendiri yang bertahan. Hanya 11 instrumen dawa yang telah ditemukan kembali. 9 kecapi dan 2 harpa, semuanya dari pemakaman kerajaan Ur. Kecapi-kecapi Ur ini termasuk kecapi emas dan kecapi berkepala banteng. Kecapi emas Ur yang kini disimpan di Museum Irak merupakan rekonstruksi sebagian. Kecapi aslinya hancur dalam penjarahan yang terjadi setelah invasi AS ke Baghdad selama Perang Irak Kedua. Karya musik yang paling terkenal yang masih ada adalah Hurrian Hymns, koleksi musik yang ditulis dengan aksara paku pada lempengan tanah liat yang digali di kota kuno Ugarit, Suriah modern yang berasal dari sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Hurrian Hymn nomor 6, hymn tunikal, dianggap sebagai musik tertulis paling tua yang masih ada di dunia. Musik Mesopotamia memiliki
Pengaruh yang langgeng dan luas pada sejarah musik. Rute perdagangan memungkinkan aliran alat musik bebas, sementara pendidikan klasik menyebarkan teori dan wawasan musik Mesopotamia sejak 1300 sebelum Masehi dan seterusnya. Para pendeta musisi membentuk serikat dan ditempatkan di perguruan tinggi kuil. Menarik perhatian intelektual dari seluruh wilayah. Bahrain, rumah bagi budaya independennya, sendiri memiliki hubungan dengan peradaban lembah Indus di tenggara dan juga dengan Mesopotamia di utara. Selama sebagian besar sejarah kuno, Mesir, Israel, Phoenicia, Suria, Babilonia, Asia Kecil, Italia, dan Yunani bersama-sama membentuk apa yang disebut ahli musik Claire Pauline sebagai provinsi musik di mana hubungan bebas menciptakan pemahaman dalam pertukaran musik. Ahli musik Peter van der Wen, harpa, kecapi lutes, dan seruling dari Mesopotamia menyebar ke Mesir dan kemudian ke Yunani, dan terutama melalui pengaruh Yunani ke Roma. Melalui kekaisaran Romawi, alat-alat musik ini kemudian masuk ke Eropa Utara. Dari Mesir, alat musik yang sama menyebar ke selatan dan barat ke Afrika Hitam, di mana beberapa di antaranya masih ada hingga hari ini. Lalu berpindah ke bagian Yunani kuno. Bagi orang Yunani kuno, musik dipandang sebagai anugerah dari para dewa. Penemuan alat musik tertentu dikaitkan dengan dewa-dewi tertentu. Hermes sang kecapi, Pan sang Sphinx, dan Athena sang Aulos atau suling. Dalam mitologi Yunani, Muses mempersonifikasikan berbagai elemen musik dan dikatakan menghibur para dewa di Gunung Olympus dengan musik, tarian, dan nyanyian ilahi mereka. Tokoh mitologi lainnya yang sangat terkait dengan musik adalah dewa anggur Dionysos dan para pengikutnya. Para satir dan Maenad, Amfion dan Tamres sama-sama terkenal karena keterampilan mereka memainkan kitar atau gitar. Sementara Orpheus dirayakan sebagai penyanyi dan pemain kecapi yang luar biasa. Musik memainkan peran penting dalam masyarakat Yunani kuno. Musik instrumental memiliki peran religius dan menghibur di Yunani kuno karena sering mengiringi secara keagamaan, ritual, dan festival. Musik juga digunakan untuk hiburan saat mengiringi pesta minum atau simposium. Jenis musik populer yang dimainkan saat minum di pesta minum ini adalah skolion, sebuah musik yang dikomposisi untuk didengarkan saat minum, sebelum dan sesudah pesta minum Yunani. Persembahan keagamaan atau tindakan keagamaan mengambil bagian dan menuangkan minuman akan dilakukan untuk dewa, biasanya dewa Olimpiade, para pahlawan, dan Zeus. Persembahan-persembahan sering disertai dengan melodi persembahan khusus yang disebut spondeion yang sering diiringi oleh pemain aulos. Musik memegang peranan penting dalam upacara pengorbanan Yunani. Sarkofagus Hagiatriada menunjukkan bahwa aulos hadir selama pengorbanan sejak 1300 sebelum Masehi. Musik juga hadir selama masa inisiasi ibadah dan perayaan keagamaan, pengorbanan Apollo dan Dionysus. Musik juga merupakan bagian penting dalam mempersiapkan dan mengatalisasi ramalan, karena musik sering kali mendorong para nabi ke dalam ekstase dan wahyu religius sedemikian rupa sehingga ungkapan untuk membuat musik dan bernubuat identik dalam bahasa Yunani kuno. Lalu ada bukti bahwa orang Yunani mulai mempelajari teori musik sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Ini terdiri dari studi harmonik, akustik, skalar, dan melodi. Teks paling awal yang masih ada tentang subjek tersebut adalah Harmonic Elements karya Aristonesos yang ditulis pada abad ke-4 sebelum Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.